Aku terus meneliti apakah benar isi Al-Quran itu adalah berasal dari pencipta manusia. Di dalam Al-Quran memuat fakta proses terbentuknya janin manusia secara detail seperti yang kita bahas di episode 1. Padahal latar belakang Nabi Muhammad hanya penggembala kambing dan bahkan menurut sejarah tergolong bangsa ummi, kelompok yang tidak bisa membaca dan menulis. Tetapi kalimat dari ayat-ayat Al-Quran merupakan kalimat yang penuh makna dan disebut oleh ahli bahasa Arab merupakan sastra yang sangat indah. Di tengah keherananku ini, indraku tiba-tiba tertuju pada bank syariah, perbankan yang berlandaskan ajaran Islam. Apakah berarti sistem keuangan syariah itu juga ajaran dari Al-Quran dan Nabi Muhammad? Atau dunia modern yang merumuskan kaidah ekonominya hanya dikemas menjadi brand ekonomi syariah sebagai daya tarik marketing belaka? Aku mencoba meneliti praktek dari perbankan syariah, mulai dari produk hingga implementasinya di konsumen. Salah satu yang dijadikan dasar dalam produk perbankan syariah ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Yaitu Allah menghalalkan atau membolehkan jual beli dan mengharamkan atau melarang riba. Produk perbankan syariah yang merujuk kepada ayat ini ternyata mengarah kepada produk yang dibeli secara dicicil, karena perbankan umumnya sebagai lembaga jasa keuangan. Aku tertarik dengan kata riba yang dilarang dalam Al-Quran tersebut. Bagaimana kata riba itu menjadi acuan penting dalam perbankan dan ekonomi syariah? Ternyata penjelasan detail tentang riba juga banyak muncul di dalam cerita yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang akhirnya ditulis dalam kitab-kitabnya. Ternyata semua produk yang ada di bank syariah memiliki dasar yang diambil dari Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad. Jadi bukan sekedar label marketing belaka. Bahkan ilmu ekonomi syariah yang sumbernya dari Al-Quran dan hadis banyak dipelajari sampai di tingkat pendidikan tinggi di berbagai negara. Dan hebatnya ternyata banyak negara non-muslim ikut menerapkan perbankan syariah di negaranya. Seperti di Inggris, penerapan perbankan syariah sudah sangat lazim, dan bahkan London menjadi pusat bisnis dan keuangan syariah di kawasan Eropa. Saya mencoba mencari alasan mengapa negara non-muslim yang besar seperti Inggris mau menerapkan ekonomi syariah di negaranya. Ternyata ekonomi syariah dianggap sebuah sistem ekonomi yang memegang prinsip keadilan, keamanan, dan kestabilan, karena cenderung menghindari resiko yang terlalu besar dan tidak memperbolehkan spekulasi. Isi Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad seakan memberi panduan kepada manusia dengan ajaran yang relevan diterapkan hingga abad modern saat ini. Bagaimana mungkin di abad ke-6 Masehi, Nabi Muhammad seorang penggembala kambing yang tidak bisa membaca dan menulis bisa mewariskan ajaran ekonomi yang canggih dan sangat relevan diterapkan di abad modern saat ini? Pasti ada sesuatu yang maha pintar yang menuntun Nabi Muhammad sehingga bisa mewariskan ilmu yang hebat ini. Hati ini semakin takjub dengan Al-Quran yang seakan merupakan surat yang ditulis oleh pencipta manusia kepada makhluk ciptaannya. Membuat aku semakin penasaran mencari fakta dan meneliti lebih jauh kisah dari pencipta kita. Mungkin Al-Quran bisa menjadi panduan awal aku menemukannya.